bumi Nusantara ini yang telah bersatu, semestinya semuanya itu, semua bangsa itu berwatak Pancasila dan mengimplementasikan Pancasila. Namun selama ini cenderung Pancasila dikesampingkan dan meninggikan paham-paham mancapraja, ya, paham-paham dari India, mungkin dari Cina, dari Amerika, dari Timur Tengah sana lah, sehingga ini akan timbullah sebuah benturan antara kehendak manusia dan kehendak alam. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Menjelang bulan Suraya, kita itu diwenangkan atau bahkan secara tidak langsung diwajibkan. Namun karena leluhur kita itu tidak pernah mewajib-wajibkan terhadap anak cucu, dengan cara dia ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayani, dengan secara tidak langsung kita dianjurkan yang seolah-olah dengan kata wajib ditekankanlah kata tanggaparso lah. Sementara kata tanggaparso saja ini kan telah hilang. Jadi pada saat ini saya menanggapi dengan erang-erang, ya, erang-erang bulan Sura ini yang jatuh kalau nggak keliru 1956 Saka. Nah, sekali lagi saya mengatakan 1956 Saka, tanggal nasionalnya atau tanggal internasionalnya atau tahun Masehi itu tanggal 30 Juli tahun 2022, harinya hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu tetunggule hari, taruhlah hari yang sangat tinggi hitungannya itu ya hari Sabtu Pahing lah. Saya akan sedikit meranah sesuai dengan keluhuran kita, bahwasanya kalau bulan Suro itu ditandai dengan Candra Sengkala. Sekali lagi, kalau bulan Suro itu ditandai dengan Candra Sengkala. Lah ini membuktikan bahwasanya leluhur kita itu bukan tipe peramal, namun tipe pemberi erang-erang atau acuan yang harus dipikir sendiri. Kalau erang-erang itu kan harus dipikir sendiri, maksudnya tidak mungkin erang-erang secara ceplak modar, ngesuk kamu matine di hari ini dan sebagainya, nggak mungkin. Namun ada saloka miring, umpamanya contoh saya pernah memintakan petunjuk orang yang sakit dan lalu erang-erangnya dijas sudah saatnya ditutup, artinya itu sudah mau tutup usia, tapi kata-katanya dijas sudah saatnya ditutup. Dan lalu saya bertanya kepada orang yang lantari orang sakit itu adalah, apakah ini orang Kristen? Beliau menjawab, iyalah, ini sebuah erang-erang lah. Candra Sengkala ini, ya, Candra Sengkala ini merupakan erang-erang dari leluhur kita yang telah terwarisi sesungguhnya oleh leluhur, bahwasanya setiap tahun yang akan datang kita mesti menanggapi dengan Candra Sengkalan itu. Candra Sengkalan itu adalah merupakan sebuah petunjuk yang tidak langsung yang harus kita berpikir, dan itu bisa dibaca sendiri. Sekarang kan ada itu Mbah Google, ya, Candra Sengkala itu maksudnya apa, memberikan simbolis dan sebagainya, itu bisa dibaca lah. Saya telah berupaya melatih diri untuk merakit sendiri Candra Sengkala itu. Candra Sengkala yang saya rakit ialah Bremono tumoto hanggotro bumi. Lah, Bremono ini hitungannya menurut Candra Sengkala ini adalah 6, ya. Lalu tumoto ini adalah 5, karena Candra Sengkala kan harus dibalik tuh angkanya, menurut pakemnya itu harus dibalik. Jadi 6, 5, lalu Hanggotro itu 9, bumi itu 1. Nggak ada bumi itu 2, jadi bumi itu 1. Artinya kalau diangkakan itu adalah 1956 Saka. Sekali lagi 1956 Saka. Lah saya akan meranah yang bahwasanya
Kalau menurut saya Bremono kan ada istilah Bremono Bremani. Lah Bremono ini adalah pendeta laki-laki gitu aja, atau kaum Brahmana laki-laki, ini Bremono. Lah kalau Bremani itu adalah pendeta perempuan, atau ada yang mengatakan tuh kalau istilah Buddha bikuni, kalau istilah Kristen itu biarawati. Lah ini adalah Bremono, otomatis pendeta laki-laki. Tumoto itu yang tumoto yang menata gitu loh. Tumoto Hanggotro Bumi. Lah Hanggotro Bumi ini kelihatannya kalau kata Hanggotro itu adalah akan menempatkan pada posisinya kembali, artinya yang namanya jagung itu harus tumbuh jagung. Tidak bisa yang namanya jagung itu nanti akan tumbuh itu pohon padi, itu nggak bisa. Artinya akan mensejatikan. Brahmono ini akan mensejatikan. Hanggotro itu diantaranya adalah menempatkan kesejatian di bumi ini. Ya, jadi kata-katanya adalah Bremono Tumoto Hanggotro Bumi. Lah ini perlu diperhatikan lah. Artinya saya mengatakan seperti ini, saya bukan peramal sekali lagi, dan saya sering mengatakan bahwasanya spiritual sejati itu bukan ramalan, Jawa itu bukan sekedar perdukunan, bukan sekedar beduk menyan, bukan sekedar wayang-wayangan, bukan sekedar ebek-ebekan, namun ada yang sangat lebih hakikat, dan mungkin nanti apabila ini telah terdulang dengan baik akan bisa menjadi puncak dan pusat peradaban peribadatan, kalau boleh saya ngomong. Lah boleh dong saya membanggakan keluhuran Jawa, keluhuran Nusantara ini. Saya mengatakan bahwasanya sedikit saya akan menguraikan yang saya maksud, ya, yang saya maksud kedepannya ini dengan Candra Sengkala, sekali lagi dengan Candra Sengkala, Bremono Tumoto Hanggotro Bumi ini, saya yakin akan ada sebuah benturan antara kehendak manusia dan kehendak alam. Sekali lagi saya mengatakan, akan ada benturan kehendak manusia dengan kehendak alam, karena maksud dan tujuan alam ini dan maksud keinginan manusia ini sudah terlampau jauh dalam pemisahannya. Artinya kalau alam ini selalu tunduk kepada Tuhan, ya, sekali lagi alam ini selalu tunduk kepada Tuhan, namun manusia serasa lebih cenderung tunduk kepada keinginan dan keangkara murkaannya. Sekali lagi, manusia saat ini cenderung kepada keinginan. Jadi saya mengatakan manusia sekarang cenderung tidak membawa tujuan hidup, namun membawa keinginan hidup. Lah ini perbedaannya antara keinginan dan tujuan. Ini pun mesti kita urai lebih jauh sebenarnya. Lah saya mengatakan di sini bahwasanya terjadinya benturan kehendak manusia dan kehendak alam ini sama juga benturan manusia dengan kehendak Tuhan dan kehendak leluhur. Lah, apa yang didambakan oleh leluhur? Makanya dalam kata pembuka saya tidak pernah saya meletakkan atau meninggalkan kata-kata hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah, hajat-hajate leluhur Nusantara kan telah terimplementasi dalam telah terumuskan dalam Pancasila dan semestinya terterapkan dalam bumi Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, artinya bumi Nusantara ini yang telah bersatu, semestinya semuanya itu, semua bangsa itu berwatak Pancasila dan mengimplementasikan Pancasila. Namun selama ini cenderung Pancasila dikesampingkan dan meninggikan paham-paham Mancapraja, ya, paham-paham dari India, mungkin dari Cina, dari Amerika, dari Timur Tengah sana lah, sehingga ini akan timbullah sebuah benturan antara kehendak manusia dan kehendak alam. Saya tidak akan menanam lebih jauh ya ramalan-ramalan yang ibaratnya ada kapal jatuh dan sebagainya. Namun suasana saya meyakini makin panas, dalam arti panas ya panas artine, panas situasine, ya, sehingga kita itu semestinya menanggapi tahun ini dengan selehkan hawa nafsu dan lalu kita berpikir, lalu bernalar, lalu ditimbang-timbang bagaimana caranya kita agar tidak berbenturan dengan alam. Otomatis kita mesti mengendalikan hawa nafsu dan lalu kita mengubah hidup yang semestinya membawa keinginan menjadi membawa tujuan. Lah, ini bisa dijabarkan secara lebih jauh lagi bahwasanya benturan kehendak manusia, mungkin alam ini telah menghendaki kembalinya tumatane
bentuk monarki mungkin, namun manusia masih tetap bersikokoh dengan bentuk demokrasi. Lah ini kemungkinan lah ini suatu tanda bahwasanya benturan kehendak manusia dan kehendak alam tentu diantaranya yang demikian. Dan lalu benturan yang lain mungkin kehendak manusia itu adalah paling tinggi, ibaratnya berlomba pintar, berlomba mewah ya. Lalu kehendak alam hidup sederhana, Darmo hang lampai. Lah ini semua telah ditampik oleh manusia karena dia itu merasa ingin yang lebih tinggi dari yang lain, lalu gila akan megah mewah, kalah oleh sorot megah mewah. Lalu yang mohon maaf kalau kata kasar itu orang yang miskin, kalau saya orang yang tidak berkapasitas pun, orang yang tidak berkemampuan pun itu ngeraito dirinya membayangkan jadi orang kaya sehingga menambah perkreditan dari mulai motor, kulkas yang nantinya akan ya namanya itu berbenturan antara lahir dan batinnya, sehingga dia akan dililit sendiri karena sikapnya sendiri, namun dia akan menyalahkan yang lain dan mungkin nanti akan terjadi sebuah benturan juga, benturan kecilnya ya paling tidak dengar mulut lah. Ini perlu kita waspadai. Ini suasana politik juga kemungkinan makin memanas, suasana alam juga dimungkinkan masih memanas, maka kita mesti berhati-hati, kita mesti eling lan waspodo. Sekali lagi saya mengatakan, Brahmana tumoto hanggotro bumi ini adalah, dengan kata lain, jiwa Brahmana ini, sekali lagi, dengan kata lain, jiwa Brahmana ini yang tahu atas kehendak alam dan kehendak Tuhan yang harus terimplementasikan di bumi, dia akan bersikap rawe-rawe rantas, malang-malang putung kepada siapapun yang tidak mensetujui dengan kehendak alam dan kehendak Tuhan, yang masih tetap bersikokoh pada pemikirannya, pada nafsunya. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan kita tetap meningkatkan eling lan waspodo dalam surah inilah. Kalau ada yang bertanya apakah sikap surah ini, biasanya dalam bulan surah ini kita laku tirakatnya itu adalah bagi yang 35 tahun ke atas itu tidak makan nasi dan tidak makan ikan begitu. Lalu kalau yang bawah ini biasanya itu tirakatnya ngerowot ya, ngerowot itu ya sekuatnya, minimal tidak makan lauk pauk yang berbau bumbon, namun tetap masih makan nasi walaupun nasi dengan kacang dan sebagainya. Pokoknya pada prinsipnya 30 tahun ke bawah saya menyarankan tirakatnya itu tidak meninggalkan nasi, karena itu woheng dami, artinya simbol kemukteneng urip. Simbol kemukteneng urip ini diperlukan oleh setiap manusia. Jadi yang pada prinsipnya saya mengatakan tetap kita eling lan waspodo di bulan surah yang ke depan, tahun ke depan ini akan terjadi benturan kehendak manusia dan kehendak alam, yang otomatis kehendak alam adalah kehendak leluhur dan kehendak Tuhannya. Masalah yang lain ya sesuai dengan candra sengkalanya ini, Brahmana tumoto hanggotro bumi ini, monggo dijabarkan dengan apa inisiatif sendiri, dengan tingkat penalaran sendiri. Nanti semoga kita akan ketemu dalam perjalanan laku, artinya ketemu intisari daripada candra sengkala Brahmana tumoto hanggotro bumi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali